kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Berkali-kali saya katakan tadi, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, percakapan murid-murid dengan Tuhan Yesus, itu percakapan yang tidak nyantol, tidak sampai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nikodemus itu profesor teologi. Saya pernah di Amerika ketemu satu profesor, dan dia mengatakan satu kalimat begini, oh itu menurut pendapat, kalau saya tidak. Jadi profesor ini adalah profesor dari liberal yang memang mengajar kita dan memang obrak-abrik pikiran kita disengaja oleh profesor kita supaya kita ini dibawa dalam kelas apologetika, kelas mempertahankan iman. Wah, dia bongkar semuanya, dia hantam kita habis semua. Bagaimana semua? Nah, saudara, saya tanya, kenapa kamu bisa menjelaskan tentang banyak hal dalam Alkitab? Engkau sendiri tidak bisa percaya pada iman Kristen. Jawabnya dia bilang, I know what is in my mind, but not in my heart. Dan banyak orang mengerti teologi di sini, tapi nggak ke sini. Dan bahkan banyak tukang beca, orang kecil ngerti Yesus di sini, ininya sedikit sekali, nggak apa-apa, selamat dia. Betul kan? Dia nggak ngerti belajar teologi ya, dan nggak ngerti kelas itu apa, bahasanya apa, nggak ngerti dia. Tapi orang sederhana, tukang soto, tukang beca gitu kan, yang pergi ke gereja dengan hati yang tulus, diselamatkan Tuhan. Tapi kita yang penuh pikiran seperti itu, berdumus, wow, nggak pernah taat gitu kan, nggak pernah dilahir barukan, ya nggak bisa. Jadi waktu Nikodemus bertanya, ini menunjukkan bahwa dia belum dilahir barukan. Ngerti ya maksud saya? Jadi waktu Nikodemus bertanya, lu kok bisa dari mana? Nah itu berarti kamu belum dilahir barukan. Kalau dia betul-betul tahu, maka dia tahu, oh iya, dia tahu. Dia bertanya menunjukkan bahwa dia belum dilahir barukan. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Orang dilahirkan kembali sudah tua gimana? Bagaimana masuk rahim ibunya? Kepala sudah gede, ubanan kayak gini. Gimana masuk rahim itu? Seorang profesor spiritual berpikir secara hina, secara jasmani. Kadang-kadang kita di gereja gitu. Karena pemimpin gereja mikirnya, waduh, kayaknya pemimpin rohani, tapi pikirannya tuh hina. Yang diurusin kayak begini aneh-aneh. Bagaimana membuat WC bagus di gereja, supaya gereja kita tetap terkenal karena WC-nya. Ini kan Tuhan gimana kayak gini ya? Jadi orang datang itu bangga, kita punya WC bagus. Sebenarnya ini hal-hal yang rohani itu nggak ada. Yang ada apa? Jasmani. Betul ya? Kita selalu ribut kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat satu kalimat Tuhan Yesus yang kita ingat-ingat dan dipakai oleh rasul-rasul semua. Nah ini ya, ayat yang ke-4 yang sudah tadi ya. Surah ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara perhatikan. Di dalam perjalanan kita melayani, dalam hidup kita, dalam seluruhnya, saudara akan tahu jelas orang-orang yang dipimpin oleh roh dan orang dipimpin oleh daging. Tahu jelas. Dan saya tahu jelas itu hatinya kemana, dan orang-orang dipimpin oleh roh dengan ketaatan luar biasa itu biasanya itu sulit diterima oleh orang yang penuh dengan kedagingan. Sebaliknya, orang yang penuh dengan roh bisa menerima segala kelemahan orang penuh dengan kedagingan. Tapi yang daging tidak pernah bisa terima orang dipenuhi roh. Di dalam pelayanan, di dalam apapun saudara tahu, saudara, orang yang dipenuhi dengan roh itu dia diberi kemampuan untuk menerima, dan hatinya itu tidak menimpali, membalas dan menghantam cacian kejahatan, enggak, kebencian, enggak. Dia diberi kasih Tuhan yang dalam, kesabaran, sukacita, penderitaan diterima dengan teguh. Nah itu mereka. Tetapi yang daging susah sedikit maki-maki orang. Dan itu ada di depan kita. Dan kita tahu betul ini orang dalam roh, dalam daging. Harusnya orang itu taat pada yang di roh. Kan daging harus taat pada roh kan. Roh itu selalu penurut, daging itu lemah. Kan itu habis katakan demikian. Jadi yang lemah itu harus nurut, harusnya kan gitu kan. Tapi ini enggak, dia harus nurut ini, kebalik.
Saudara, itu kesulitan luar biasa sekali. Jadi pikiran yang ada dalam diri Nikodemus itu persis seperti ini. Kalau kamu daging, Nikodemus, nggak mungkin berpikir secara roh. Pikiran terus dalam daging, nggak bisa. Kamu harus diubahkan. Jadi kalau saya diubahkan, orientasi saya beda, pandangan saya beda, cara berpikir saya beda, cara melayani berbeda semua. Kenapa? Karena bukan hal-hal daging yang saya perhatikan, tapi roh. Nah, itu siapa yang membuat kita bisa ngerti? Yang mengerti kebenaran, memimpin kita dalam kebenaran, menguduskan kita, mencelitkan kita, memberi kepekaan. Siapa yang bekerja dalam hati kita? Roh Kudus. Jadi yang kita baca hari ini adalah soal semua ini pekerjaan karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi kalau saya bisa mengerti, yang tadi nggak bisa mengerti, kita bisa terima dia. Kenapa bisa terima dia? Karena kita tahu mereka masih dibelenggu oleh dosa. Mereka pikiran masih diikat oleh kebiasaan-kebiasaan dunia. Dan itu banyak sekali. Dan kalau saya rapat gereja, rapat dalam banyak hal, itu kelihatan sekali. Orang-orang dipimpin roh dan orang dipimpin oleh daging. Kelihatan arah kemana ngomongnya, kelihatan sekali dan jelas sekali. Kalau kita dekat dengan roh Tuhan, kita dekat dengan firman, dan kita hidup dalam firman, itu Tuhan memberikan kepekaan. Kenapa? Karena kalau kita contohnya secara literal, kalau kita bersih, maka yang kotor itu langsung kelihatan. Ya, nah ini saya contohnya. Ini contoh. Atau pernah saya pakai nggak ya? Saudara, kalau ini satu botol atau satu gelas, ya, yang ada di sini, satu gelas. Terus saya kasih kotorannya nila, setetes, langsung kelihatan kan itu ya. Orang lihat apa? Wah, air ini cemar, kotor. Gitu. Yang putih ini dia langsung cemar. Nah sebaliknya, kalau semua ini nila itu kan hitam. Terus ada air bersih, satu tetes, saya masukkan, tes, ada artinya. Kenapa? Jadi banyak orang berorientasi planning seperti itu. Jika ada kesalahan sedikit masuk tuh, wah, roh dagingnya dia, bukan roh dagingnya dia. Nah, ini salah, nggak peduli baik seberapa, ini udah gak benar. Nah, dia lihat, bukan lihat pada yang putihnya, dia lihat pada dosanya. Orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu lihat Tuhan Yesus ini. Di mana hitamnya dia? Di mana kata-kata yang salah? Nah, kamu ya mengampuni orang pada hari Sabat. Nah ini. Nah sebaliknya, sudah di dalam kegelapan terus kita berbuat sesuatu yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih kepada orang ini masuk. Saudara, nggak pernah dianggap, nggak pernah diingat loh. Apakah kita berhenti? Tidak. Kenapa? Karena air kehidupan itu mengalir dan terus menerus. Jadi kalau ini hitam, terus kita alirin air terus, nggak berhenti. Saya tanya, hitamnya keluar nggak? Tapi prosesnya panjang, betul ya? Tapi kalau tadi kan kasih hitam, wah kita langsung gitu kan. Tapi kalau kebaikan, terus harus belajar seumur hidup sampai sempurna. Tapi kalau mau menghancurkan, mau merusak, jangan saja, karena itu natur dosa. Nah, Roh Kudus itu membawa kita tahu diri kita dalam dosa yang begitu berat. Nah, Roh itu bekerja untuk apa? Meneteskan kasih dari surga masuk, terus, dan baru kita sadar. Sampai akhirnya semua jadi terang. Semakin terang kita semakin peka terhadap dosa-dosa kita. Semakin dekat dengan Tuhan kita semakin mengerti dan semakin hati-hati. Nah itu di situ. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah membawa jiwa orang itu diberikan lahir baru dengan roh yang baru. Roh yang ada itu akhirnya diubahkan, diciptakan baru. Alkitab mengatakan dilahirkan kembali, itu diciptakan ulang. Jadi yang ada dalam diri saya. Jadi saya tanya sekarang, kelahiran baru tidak mengubah daging kita. Nah ini dengar baik-baik ya.
Banyak orang yang keliru sangka, oh kalau sudah lahir baru berarti saya itu sudah pasti. Tidak, daging kita ada. Dan kamu harus belajar mematikan daging dengan melihat salib. Karena satu-satu yang bisa mematikan seluruh kedagingan tanpa Taurat ini adalah salib Tuhan. Nah, roh kita sudah benar, disertai oleh firman, tertanam dalam hati kita, roh Dia tinggal dalam hati saya. Nah, roh ini tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Manusia baru kita itu manusia baru yang kekal, tidak bisa mati. Dikubur pun dia bangkit bersama dengan Yesus di akhir sana. Tapi tubuhmu tetap hancur. Kapan itu akan bersama dengan rohmu? Kebangkitan. Tubuh kita diperintahkan untuk bangkit dan roh kita nyambung kembali. Jadi tubuh sempurna. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat, roh itulah yang membuat roh kita ini disucikan, dikuduskan, dilahirkan baru. Tetapi ingat baik-baik, daging kita masih ada, dan dengan daging inilah roh itu mengajar kita hidup menuju kepada Yesus. Kita menikmati karya Yesus dalam dosa-dosa yang kita jalani. Bagaimana pengampunan Tuhan Yesus, bagaimana kasih Dia-Nya. Nah, kita nikmati, termasuk terhadap diri kita, terhadap orang sekeliling kita, anak, cucu, termasuk suami, istri. Itu kita menikmati karya Tuhan. Justru kalau tahu seperti ini, maka tidak ada orang bisa berpisah bercerai. Karena orang berpisah bercerai sebenarnya mereka mengkhianati perjanjian. Ya. Itu sayang sekali. Jadi kalau di sini ada yang bercerai, saudara berdoalah baik-baik. Kenapa? Karena itu adalah satu pelanggaran perjanjian. Ya. Jadi tidak mungkin. Itu daging kita yang lakukan. Kalau bisa kembali remarriage, kembali. Ya. Saya udah 2 kali membuat pasangan kembali. Dan akhirnya mereka sadar kami sudah tua, yang sudah umur 60-an. Tapi nggak apa-apa daripada ya dalam dosa terus ya. Oke, nah surah yang terakhir, memproduksi dan mereproduksi buah Roh Kudus menuju serupa karakter Kristus ya. Nah, surah ini ada satu kelas khusus tentang buah Roh Kudus dan karakter Kristus. Nah, ini tidak bisa terpisahkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, surah kita lihat tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama. Banyak ayat yang dituliskan di sana, terus itu ada di sana semua ya. Tentang Samson dan apa itu ada contoh-contoh dalam perjanjian lama. Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama. Terus perhatikan lagi. Kita tidak pernah berpikir Yusuf di dalam hidupnya pernah disertai Roh Kudus. Nah, kita di sini hari ini belajar begini. Saudara, kita lihat pekerjaan Roh Kudus adalah Pentakosta. Oh, di situ luar biasa gitu. Tapi kita tidak pernah ingat pekerjaan dan mungkin tidak tahu juga bahwa pekerjaan Roh Kudus itu begitu penting pada jiwa-jiwa orang-orang tokoh-tokoh iman. Yusuf, termasuk Abraham, termasuk semua, ada Samson, semua. Kita nggak pernah berpikir itu. Kenapa? Karena kita jarang baca Alkitab. Maksudnya jarang baca Alkitab, artinya begini. Saudara, orang baca Alkitab lebih dari 5 kali, Kejadian sampai Wahyu, itu kira-kira baru nyantol apa yang diceritakan di sini. Kalau sudah lebih daripada 20 kali baca Alkitab atau sampai 50-100 kali, sudah pasti ngerti betul yang diceritakan di sini. Kenapa? Karena itu sudah berulang-ulang. Jadi Samson disertai oleh Tuhan, bagaimana dia bisa membuka mulut singa seperti mulut kambing. Itu bukan kuasa diri Samson, itu kuasa Roh Kudus. Bagaimana Samson itu kemudian dengan kuasa Roh Kudus menghancurkan seluruh tiang-tiang itu. Itu bukan kuasa Samson, itu Roh Kudus. Saudara nanti baca itu. Terus Yusuf juga sama. Coba kita Yusuf ya, ayat pasal 41 Kejadian ayat 38. Kejadian pasal 41 ayat 38. Kita lihat ya. Kejadian pasal 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini
seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi saya tanya, orang-orang paganisme, orang-orang berhala masih memiliki konsep yang benar tentang apa? Kalau orang bisa sebaik ini ya luar biasa, itu pasti ada roh Allah. Ini Fir'aun, betul ya? Saya pernah dengar kalimat Gus Dur, ya, musik sebaik ini pasti ada musik yang luar biasa. Waktu dia dengarkan Beethoven, Gus Dur senang Beethoven. Wah, lagu-lagu senang, tapi sudah meninggal. Atau di sana dia dengar musik, ya, saya nggak tahu. Kalau sudah berpisah gitu kan susah. Nah, saudara, waktu dia mendengarkan, dia mengatakan orang seperti ini pasti memiliki satu pengertian roh musik. Nah, dia ngomong gitu. Nah, termasuk Firman mengatakan kalau orang bisa mengerjakan ini, nggak mungkin orang biasa. Ini pasti ada roh dari sono, dari alam sana yang menyertai dia. Nah, ini konsep ini ada dalam setiap penyembahan raja-raja yang kuno. Jadi setiap anak yang diangkat sebagai raja, dia disertai dengan dewa-dewa, betul ya? Dan itu menyertai mereka roh-roh itu. Saya tanya, betul tidak bahwa ada itu? Jawabannya adalah ya. Kalau kita ini tidak tahu dunia seperti ini, kita mengatakan, oh itu kan dunia. No, kenapa? Karena sama. Jadi Yusuf pun dipenuhi oleh roh siapa? Roh Allah. Jadi Yusuf bisa punya kesabaran, dia bisa tidak benci dengan orang mengkhianati dia, yang ada di penjara, yang dia ditolongin oleh dia, malah dia nggak pernah dianggap. Sampai Tuhan membawa puncaknya hati yang penuh dengan kerendahan hati, dengan tekun, sampai dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Fir'aun sampai kagum dengan Yusuf. Ini kalau orang tidak disertai oh Elohim. Saudara, kata-kata Allah yang disebut oleh orang-orang dalam Perjanjian Lama itu mirip dengan orang Israel. Mereka tidak mengatakan Elo yang lain, Elohim. Di situ. Jadi orang Israel dan bukan Israel pun menyebut Allah itu Elohim. Yang lebih celaka lagi, saudara, kalau kita lihat dalam perkataan-perkataan yang tertentu, masih ingat anak lagu Mas? Nanti dicek, ya. Kalau saudara bisa bahasa aslinya dicek. Saudara, waktu mereka menyatakan, mari kita sembah anak lembu emas, inilah Tuhan kita. Mereka pakai kata-kata apa? Yahweh. Jadi lembu itu Yahweh. Dari satu sisi betul Tuhan menjanjikan Mesias yang seperti lembu bagi lembu. Dia akan mati bagi kita. Jadi mereka itu bukan salah menyebut Tuhan, bukan salah menyembah pada hal seperti itu. Mereka cuma satu salahnya, tahu sampai musyawarah. Bukan sebut nama Tuhannya, bukan sebut Yesus yang sama, tetapi hati mereka tidak taat kepada cara Tuhan. Yang mereka mendahului dan membuat konsep Allahnya sama, penyembahan sama, ritualnya sama dibuat di sini dan menyembah Tuhan tapi bukan Tuhan sama. Mirip gereja-gereja yang pada sekarang ini banyak terjadi. Menyebut Yesus, iya menyebut, cuma disebut, tapi mereka tidak tahu roh Tuhan ada di sana. Bahkan mereka menyebut sebagai gerejanya penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak kenal Roh Kudus. Sama sebutan Roh Kudus, sama Yesus sama. Harun juga sama. Ya, Harun tidak mungkin menyebut, oh itu Allah Baal. Enggak, dia sebut inilah Yahweh. Betul? Siapa yang ngajarin mereka gitu? Harun. Maka Tuhan katakan melalui Musa, Harun dosanya besar sekali. Ya ini kita belajar. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita memisahkan itu semua. Ya, ini Roh yang menolong kita. Oke, nah setelah ini kejadian-kejadian yang ada termasuk dalam Yeskiel sama yang dilihat oleh mereka hidup dalam Roh. Nah kita buka 2 Korintus 3 ayat 18 yang terakhir ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan ayat 6 dulu ya, supaya kita tahu. Ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Ya,
bukan tertulis, ayo. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tertulis membelenggu, roh melepaskan, memerdekakan. Ya, nah saudara perhatikan bahwa kita bukan dibentuk seperti itu. Saya bacakan ayat yang ke-18. Saya baca 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kurios, itu adalah Yahweh, itu adalah Yesus, saudara. Dengan muka yang tidak berselubung, karena sudah menjadi manusia. Jadi Yahweh sudah menjadi manusia, dari mukanya tidak tersembunyi lagi. Dia menyatakan mukanya, inilah muka Allah itu. Saudara, kita selama ribuan tahun nabi-nabi ingin melihat muka Mesias. Musa ingin melihat itu, tidak bisa melihat. Engkau hanya melihat punggung, nggak bisa melihat. Yesus kan nggak bisa, semua nggak bisa. Dan waktu Yesus datang, dia perlihatkan wajah Allah yang juga wajah manusia. Setelah itu ajaib sekali. Kita baru bisa tahu kemuliaan Allah yang transenden, yang tidak terjangkau, akhirnya ada. Dan dikatakan di sini, mencerminkan kemuliaan dalam muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Gambar anaknya ini ya. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, dan membawa kita untuk apa? Betul-betul Tuhan yang tersembunyi, yang penuh dengan rahasia, yang tidak terjangkau manusia. Roh inilah yang membawa wajah kita semua mengenal wajah Kristus. Walaupun saya percaya di sini tidak ada yang pernah lihat Yesus. Saya tanya, siapa yang pernah lihat Yesus? Ayo, kalau ada, tak potong tangan. Kan nggak ada kita kan? Thomas berbicara, Tuhan, kalau kamu betul-betul Tuhan yang bangkit itu, atau yang tidak mati, yang sudah mengalahkan maut, ini loh buktinya. Saya ingin tahu di lukanya, Tuhan silakan. Thomas cucukkan, terus kemudian cucukkan. Nah, waktu dia cucukkan dalam perutnya, disitulah mengalir gereja, dan dia mengaku. Langsung dia jatuh, dia sembah Yesus. Ya Tuhanku, amin. Nah, saya tidak mau saudara takut dengan iman dia, karena iman itu nggak mengagumkan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah apa? Orang yang tidak pernah melihat aku, seperti Thomas, tidak pernah mau membuktikan di mana tangannya, tetapi yang percaya. Jadi kita lebih berbaik dari Thomas harusnya. Jadi Thomas penuh keraguan kan? Kalau kita penuh keraguan, nggak bisa mau dilakukan apa? Juga Tuhannya nggak, mana Yesus yang fisiknya nggak ada. Kok bisa saya percaya? Bagaimana proses itu? Benar nggak kamu percaya? Nah, saudara, itu semua siapa yang membuat kita mengerti? Roh Kudus. Itu sebagai hidup di dalam. Saudara, ada satu misteri yang kita tidak bisa katakan banyak hal. Saya ada orang yang dulu begitu hebat dalam gereja, yang begitu dalam pelayanan, dalam imannya. Tiba-tiba karena satu peristiwa yang kecil saja, orang itu bisa lepas daripada iman. Dari kematangan kerohanian bisa menjadi anak-anak yang di dalam rohani. Kenapa bisa seperti itu? Tantangan hidup membawa orang berubah dalam iman. Waktu saya sehat, wah luar biasa untuk berdiri. Begitu dia menyatakan, ini kami alami gitu ya dalam pelayanan. Dikatakan, suamimu kena kanker, gak bisa ditolong, seluruh perutnya kanker semua. Coba tahu, seluruh pelayanan istri semua langsung berbeda, langsung murung, ketemu saya mukanya. Dulu suka cinta, gitu, berubah. Kenapa bisa berubah? Caranya sih, karena kita masih dalam hati. Dan dia akan berjuang memandang Yesus sampai dia kemudian memandang iman dan percaya. Dan yang menguatkan siapa? Yang sakit atau yang sehat? Coba saya tanya. Yang Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada yang sehat atau yang sakit? Yang sakit lebih beriman daripada yang nggak sakit. Coba nanti lihat aja. Orang yang nggak sakit itu dia bisa.
istrinya nggak bisa terima, anaknya nggak bisa terima. Kenapa? Duitnya berapa ya? Sipuannya terus itu. Bukan lihat suaminya kasihan enggak. Ini duitnya berapa ya? Kita manusia daging. Papa saya waktu sebelum meninggal, dia minta semua anaknya kumpul. Dia mengatakan satu kali, jangan pernah bersandar pada dunia. Segala kemudahan. Dia ingatkan kita semua, hanya Yesus sendiri. Papamu berhenti menyertai bekerja untuk berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Itu satu kata-kata yang biasa, tapi begitu saya bertobat jadi hamba Tuhan, saya ingat, wah, Kudus luar biasa. Orang sakit kayak gitu kok bisa ngomong kayak gitu. Saya sakit sedikit aja, aduh gimana? Kegangguan asli, diam, papa sakit. Kalau udah sakit itu rohnya tuh jadi roh kesakitan. Orang kalau sakit harusnya dalam roh itu harus lebih sabar, kan gitu kan? Ini nggak, kita menuntut orang. Ya itu hidup di dalam roh, ya, termasuk dialami oleh siapa ini, Rasul Paulus, ya. Jadi hidup dalam roh itu holistik, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kelemahan kita jatuh, kemudian rohani kita lagi jatuh, nanti roh yang angkat naik lagi, wah luar biasa. Nanti ada masalah jatuh lagi, memandang Yesus terus seperti itu. Itu sudah biasa di Alkitab. Tetapi jangan sampai kita nanti menghujat Roh Kudus, murtad dan menghina serta keras hati, tidak pernah mempercayai. Nah itu nanti terakhir dibahas, ya, tentang tema-tema yang besar itu. Oke. Nah setelah kita belajar bersekutu menyatu dengan Kristus, union with Christ. Nah setelah itu ayatnya di Yohanes pasal 15. Nah saya akan memberikan satu pengungkapan, satu penjelasan yang agak unik, ya. Selama ini saudara, kalau kita belajar, kita nggak pernah berpikir sebenarnya pokok anggur itu apa sih sebenarnya. Kita membayangkan Yesus kayak, waduh cemara, yang gede. Bukan, saudara. Ini pokok apa? Pokok anggur. Anggur gedenya seberapa itu? Kelapa gitu. Ya. Saudara lihat ya. Nah ini puji Tuhannya. Kalau kelapa gede, buahnya sedikit. Kalau kelapa gitu buahnya banyak, kepala orang mati semua tuh. Gitu kan? Nah saudara perhatikan, buah dan tangkai, buah dan pokoknya, perbandingannya. Kalau kita hitung ya, oh ini buahnya, terus diprotoli, terus tangkainya semua dibawa, pokoknya tuh ditimbang dengan buahnya banyak. Saudara, dari kita nggak berpikir bahwa Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Pokok anggur diciptakan oleh Tuhan untuk menjelaskan siapa Mesias. Pohon anggur diciptakan oleh Tuhan itu dengan maksud bukan cuma kamu makan jadi wine terus kamu mabuk, enggak. Supaya kamu mengenal Kristus di dalam pokok anggur dengan seluruh keunikannya. Jadi waktu kita melihat kenapa Yesus mengatakan bukan akulah pohon cemara yang kuat, bukan. Yesus selalu memakai seluruh hidup dalam perjalanan dia. Keledai, betul? Kuda, pokok anggur. Kenapa dia memakai hal yang hina, kecil, yang lemah, yang seperti itu? Dan kemudian dia menyatakan itulah hati Kristus, itulah hati orang percaya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, perhatikan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, berbuah luar biasa. Tetapi yang di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Jadi puncak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah membuahkan satu hidup yang seperti ini, berbuah dengan limpah. Bukan hanya enak buahnya, tapi limpah. Saudara kalau mendengarkan Yusuf waktu didoakan oleh Yakub sebelum dia mati, dinubuatkan persis kalimat ini Yesus. Orang-orang Yahudi tahu